Seperti biasa, pada malam Jumat kali ini gue bakal menceritakan 3 kejadian mengerikan yang kebetulan aja tertangkap oleh kamera. Pada kejadian pertama, ada seorang pekerja bangunan yang merekam momen terakhirnya ketika terjebak di dalam gedung yang kebakaran. Pada kejadian kedua, ada seorang pria yang mengaku kalau dia adalah keturunan Yesus, tapi malah banyak membuat kasus. Lalu pada kejadian ketiga, ada seorang pria yang memberikan himbauan mengenai keselamatan berkendara yang padahal dia sendiri adalah serigala berbulu domba. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pertama, terjebak di dalam api. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023 lalu, ada sebuah gedung apartemen yang sedang dibangun di kota North Carolina, Amerika Serikat. Rencananya, gedung apartemen ini akan dibangun sebanyak 7 lantai oleh 120 pekerja bangunan. Seperti biasa, pada jam 9 pagi, pada saat pekerjaan konstruksi sedang dimulai, banyak pekerja bangunan yang masuk ke area kerja. Mereka menggunakan APD lengkap seperti helm safety, rompi safety, dan juga sepatu boot. Setelah semua pekerja bangunan ini siap, mereka masing-masing langsung melaksanakan tugasnya. Sampai pada pagi hari itu ada 2 orang pekerja yang bernama Demonte Cheryl dan Ruben Holmes ditugaskan untuk memasang PU foam. Buat yang belum tahu, PU foam adalah polyurethane spray foam yang berbentuk busa yang biasanya digunakan untuk insulasi. PU foam ini berfungsi untuk meredam panas dan juga suara. Untuk menggunakan PU foam, lo mesti menggunakan semacam generator dan juga tabung gas kanister. Nah, seperti yang lo tahu, segala hal yang berhubungan dengan tabung gas kebanyakan itu sensitif dengan api. Dan seperti yang lo udah duga, pada saat Demonte dan Ruben sedang mengaplikasikan PU foam, entah api dari mana itu muncul dan membakar tabung gas kanister. Akibatnya, dalam hitungan detik, api ini mulai membesar dan menimbulkan ledakan. Demonte dan Ruben yang ada di area kerja ini melihat kebakaran dan juga ledakan, langsung kaget dong. Mereka langsung mengabarkan ke pekerja bangunan lainnya untuk mengevakuasi dan menelepon pemadam kebakaran. Sayangnya, namanya juga gedung yang baru dibangun ya, sistem pemadam kebakaran, telepon, alarm, dan berbagai macam safety lainnya itu belum terpasang secara sempurna. Apalagi mereka sekarang berada di gedung yang bertingkat. Alhasil, banyak dari pekerja bangunan ini telat menerima berita dan terjebak di dalam gedung. Walaupun begitu, beberapa menit kemudian, pekerja yang ada di lantai dasar itu sudah melihat api yang berkobar melahap gedung apartemen yang sedang dibangun. Mereka langsung menelepon pemadam kebakaran dan beberapa menit kemudian, pemadam kebakaran langsung tiba di lokasi. Sayangnya, pada saat pemadam kebakaran tiba, apinya itu udah bener-bener berkobar banget sampai-sampai bisa kelihatan dari jarak 10 km. Nah, pada saat kebakaran, ada sekitaran 100 orang yang berhasil keluar menyelamatkan diri. Sayangnya, Demonte dan Ruben masih terjebak. Lebih tepatnya, terjebak di lantai 6. Pas itu ya, pemadam kebakaran yang ada di lantai dasar berusaha tuh untuk masuk ke dalam gedung yang sedang dimakan api. Pemadam kebakaran ini berusaha mengevakuasi Demonte dan Ruben. Cuman pemadam kebakaran mengalami kesulitan karena kebanyakan akses dari gedung ini itu diantara sedang dilahap oleh api atau belum jadi. Pada saat Demonte dan Ruben lagi menunggu untuk dievakuasi, mereka memutuskan untuk live streaming di Facebook. Dia kayak berusaha ngabarin situasi dan lokasinya di mana supaya netizennya ini memberikan info kepada pemadam kebakaran. Nah, gua mau lo perhatikan baik-baik nih cuplikan live streamingnya. I'm at South Park right now at work. The building on fire and I can't get out. It's getting harder and harder for them to see us. We're gonna have to stand out here and see. The building on fire, I'm trapped inside, me and my man.
Seperti yang lo lihat di dalam live streamingnya ini, DeMonte kayak bilang kalau pas dia lagi bekerja, gedungnya itu terbakar. Kita bisa melihat juga kalau DeMonte ini ngomong sambil sesekali menutup mulutnya dengan kain supaya bisa bernafas. DeMonte juga bercerita bahwa semakin lama itu semakin sulit untuk bernafas dan melihat karena asapnya itu ngebuat dia dan Ruben menjadi sesak. DeMonte juga beberapa kali berteriak untuk meminta diselamatkan. Pada saat live streaming ini online di Facebook, keluarga, istri, anaknya, bahkan juga ayahnya DeMonte itu ikutan menonton. Pas itu ayahnya DeMonte langsung datang ke lokasi kebakaran, ingin nekat menyelamatkan DeMonte. Tapi aksi nekatnya ini dihentikan oleh petugas pemadam kebakaran karena gedungnya itu benar-benar sedang dilahap api. Setelah beberapa jam melakukan usaha penyelamatan, petugas pemadam kebakaran ini diperintahkan untuk mundur. Keputusan ini mereka ambil karena ada indikasi kalau gedungnya itu bakalan rubuh. Mau nggak mau, petugas pemadam kebakaran menghentikan aksi penyelamatan walau DeMonte dan Ruben itu masih ada di dalam gedung yang terbakar. Dan bener banget, beberapa saat kemudian gedungnya ini terbelah dua, rubuh dan hancur berkeping-keping. Pada detik itu juga ya, live streamingnya DeMonte dan Ruben mendadak berhenti. Begitu gedung runtuhnya ini udah stabil kembali, petugas pemadam kebakaran mulai kembali nih memadamkan apinya. Sayangnya pas ini DeMonte dan Ruben tidak bisa ditemukan. Sampai besok harinya jenazahnya DeMonte dan Ruben itu ditemukan terkubur di dalam reruntuhan bangunan. Pada akhirnya setelah penyelidikan, polisi menetapkan bahwa penyebab kebakaran adalah percikan api di trailer yang menyebabkan PU foamnya itu terbakar. Kemudian 3 perusahaan yang terlibat dalam pembangunan gedung apartemen itu dinyatakan telah lalai dalam safety ketika bekerja. Dari info yang gue dapatkan lagi, 3 perusahaan itu tuh tidak menginstal sistem alarm api pada saat melakukan pembangunan gedung, tidak tersedianya APAR sebagai pertolongan pertama pemadaman api, dan juga beberapa protokol keselamatan. Dengan ini, 3 perusahaan tersebut harus membayar denda lebih dari 50.000 US dollar atau senilai 750 juta rupiah. Kedua, mengaku keturunan Yesus. Sebelum gue mulai ceritanya, ini sedikit disclaimer dulu ya, bahwa gue nggak bermaksud sama sekali, yang nggak ada maksud sama sekali untuk menjelekkan agama apapun. Judul dari cerita ini emang begitu, karena ya emang ada orang yang mengaku keturunan Yesus, tapi malah membuat kasus. Supaya lebih paham konteksnya, gue mulai aja nih ceritanya. Pada tahun 2019, ada seorang pria bernama Gavin Collins yang berusia 39 tahun, yang baru aja keluar dari penjara yang ada di kota Birmingham, Inggris. Gavin ini baru aja menghabiskan 4 tahun hukuman penjara akibat perbuatan kriminal pencurian dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pas di dalam penjara, Gavin ini terkenal sebagai tahanan yang selalu aja bikin kacau. Dia bahkan pernah melukai sipir, bikin kerusuhan massal, dan juga berusaha kabur dari penjara. Meskipun demikian, herannya adalah pemerintah Inggris malah memberikan dia tuh semacam pengampunan. Jadi entah karena alasan apa ya, Gavin itu dibebaskan lebih awal dari penjara. Waktu itu Gavin yang agresif ini somehow mendapat program Home Detention Curfew. Programnya ini semacam program di mana narapidana napi itu diperbolehkan untuk kembali ke rumah atau ke masyarakat, namun dengan pengawasan yang ketat. Padahal jelas-jelas Gavin ini adalah salah satu penjahat yang pas di penjara aja itu belum memperbaiki dirinya. Dan bener dong, hal yang ditakutkan malah kejadian. Pada tanggal 19 April tahun 2019, sekitaran jam 8.45 pagi, Gavin tiba-tiba aja secara random masuk ke rumah tetangganya. Di dalam rumah tetangganya, dia ini berdiri tepat di depan tetangganya yang lagi pada nonton TV sambil bilang, "Aku keturunan Yesus Kristus." Gak lama kemudian, Gavin mengancam tetangganya ini dan mengambil kunci mobil tetangganya. Dia bawa kabur itu mobil ke jalanan sambil berkendara ugal-ugalan. Nah, pada saat di dalam mobil tetangganya itu ada semacam dashcam atau CCTV yang mengarah ke dalam mobil. Gua mau lo perhatikan baik-baik terlebih dahulu nih cuplikan video di mana Gavin mengendarai mobil sambil ugal-ugalan, sambil juga teriak-teriak nggak jelas. Jesus Christ, I'll show you after the eyesight I've got. Hey, don't do this. Come on, let's go, bro. Let's go. Now you taught me to drive. Watch me go now. Hey. Hey, please, don't go.
Oh, helping me. Good, keep it going. Cause it's Good Friday. And you know what, you getting rid of all the coppers. Let's go, let's go. I'm enraged. I'm Jesus, I'm descendant of God, and you lock me up. Seperti yang lo lihat, Gavin ini lagi mengendarai mobil tetangganya. Entah karena alasan apa ya, Gavin juga marah-marah lalu mencabut paksa kaca spion tengah mobil. Di dalam mobil ini, dia teriak-teriak nggak jelas lah. Dia bilang kalau dia tuh orang kuat karena dia adalah keturunan Yesus. Lalu kalau lo perhatikan baik-baik, Gavin ini mengendarai mobilnya itu bener-bener cepet banget loh. Dia secara ugal-ugalan ya menghindari banyak mobil yang ada di depannya. Yang paling parahnya lagi adalah Gavin semakin lama ini semakin ngebut tuh mengendarai mobilnya. Benar-benar ngebut sampai pemandangan di sekitaran mobil dan juga di depan mobil itu bergantinya cepet banget. Gua sendiri yang lihat video ini deg-degan karena ini ada orang yang gak sehat itu mengendarai mobil yang melaju kenceng banget. Nah, semakin mobilnya itu melaju cepat, Gavin juga semakin lama semakin terlihat kesulitan untuk mengendalikan mobil. Dan yang paling parah, mobil yang dikendarai Gavin tiba-tiba aja menabrak sebuah rumah warga. Tapi ajaibnya, Gavin selamat dong dari kecelakaan tunggal ini. Dia perlahan-lahan keluar dari mobil dan mengancam si pemilik rumah yang rumahnya baru aja hancur ditabrak mobilnya Gavin. Pas itu Gavin bilang, "Lo percaya Yesus nggak? Kasih kunci mobil lo sekarang ke gua atau lo gue bunuh." Si pemilik rumah itu melawan dong. Dia nggak mau ngasihin kunci mobilnya walau diancam oleh Gavin. Gavin pun berteriak-teriak keluar rumah dan malah membegal mobil orang lain yang waktu itu kebetulan berhenti karena lagi pengen ngelihat kecelakaan nih. Begitu mendapati mobil lagi nih ya, Gavin membawa mobil barunya kabur ke daerah peternakan. Di sana karena Gavin lagi-lagi ugal-ugalan ya membawa mobilnya, kali ini dia menabrak tiang listrik. Gavin yang sekarang terluka ya, keluar dari mobil dan masuk mendobrak ke sebuah rumah warga lagi yang kebetulan isinya itu dihuni sama seorang ibu dan 2 anak balitanya. Lagi-lagi entah karena alasan apa, Gavin mengambil 2 anak balita ini dari ibunya ya, lalu membuat simbol salib di jidat 2 anak ini. Simbol salibnya itu dia buat menggunakan darah dari luka di tubuhnya. Setelah itu, untuk yang sekian kalinya, Gavin meminta kunci mobil dari si pemilik rumah. Kali ini ya, si ibu itu tuh karena merasa terancam ya, si ibu ini menyerahkan kunci mobilnya dan Gavin untuk yang sekian kalinya pergi menggunakan mobil hasil rampokan. Tragisnya adalah kali ini Gavin nggak sengaja menabrak seorang kakek berumur 87 tahun yang sedang duduk tenang sendirian di halte bus. Pas itu Gavin benar-benar menabrak halte bus ini dan juga si kakek, sampai-sampai si kakek itu meninggal dunia di tempat karena dilindas mobil. Sadar dengan hal ini, Gavin lagi-lagi keluar mobil, masuk rumah warga dan merampok mobilnya. Untungnya pada saat mau kabur, polisi yang dari tadi sebenarnya udah mengejar Gavin langsung memblokir jalan mobilnya. Polisi kayak membuat blokade supaya Gavin tidak bisa kabur menggunakan mobil curian. Walaupun begitu, Gavin ini ngotot masih pengen kabur juga. Dia pun menabrak-nabrakan mobil polisi sambil mencari celah tuh untuk keluar dari blokade. Mau nggak mau, polisi yang udah mengepung Gavin itu langsung menembakkan pistol taser ke tubuhnya Gavin. Seketika Gavin tersetrum, tidak berdaya dan berhasil dilumpuhkan. Dia pun ditangkap dan dijebloskan kembali ke penjara. Lalu pada bulan November di tahun 2019, Gavin didiagnosis dengan penyakit skizofrenia dan gangguan psikoaktif. Karena hal ini juga dia tidak mendapatkan tuntutan pembunuhan. Secara dia udah nggak sehat secara mental. Dan pada bulan Juli tahun 2020, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal kurungan penjara selama 21 tahun. Sementara itu, petugas sipir atau petugas kepolisian yang berwenang untuk memutuskan untuk membebaskan Gavin itu juga diberhentikan dari pekerjaannya. Tugasnya ini dianggap telah lalai karena telah membebaskan orang yang masih berbahaya ke masyarakat. Ketiga, serigala berbulu domba.
Pada akhir tahun 1986, warga di wilayah daerah San Diego, California, Amerika Serikat tiba-tiba dibuat takut karena muncul sebuah berita. Beritanya ini adalah berita dari seorang mahasiswi cantik yang berumur 20 tahun yang bernama Kara Knott yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi yang sangat tragis. Kara ditemukan dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan di sebuah dasar jurang sedalam 20 meter yang ada di pinggir jalan tol. Sementara itu, mobilnya Kara malah ditemukan di akses pinggir jalan tol yang terbilang buntu. Kayak jalanan yang hanya bisa diakses oleh mobil polisi, mobil derek, atau mobil darurat lainnya. Dari sini, kepolisian berhipotesis bahwa Kara itu dibunuh dan mayatnya dibuang di dasar jurang. Dasar hipotesis ini adalah kalau Kara mengalami kecelakaan, seharusnya mobilnya dia ditemukan gak jauh dari lokasi jenazahnya Kara ditemukan. Sedangkan ini agak jauh, yang artinya pelaku membuang jenazahnya Kara dan mobilnya Kara di tempat yang terpisah. Polisi pun melakukan penyelidikan, tapi agak sulit karena dari mobil dan juga jenazahnya Kara ini sedikit sekali petunjuk yang ditemukan. Di saat yang bersamaan dengan proses investigasi, polisi juga melakukan penyuluhan kepada warga sekitar, terutama warga yang melewati jalan tol ini. Polisi menduga bahwa Kara di momen terakhir dalam hidupnya itu mengalami mogok mobil dan meminta pertolongan kepada mobil yang lewat di jalan tol. Bukannya ditolong, Kara malah dibunuh dan dibuang begitu aja. Polisi waktu itu kayak menghibau kepada warga, terutama pengendara mobil yang mobilnya mogok, untuk tidak menerima pertolongan dari siapapun kecuali dari pihak berwajib. Nah, di dalam himbauan ini ada seorang reporter dari TV lokal yang mewawancarai petugas polisi jalan tol yang cukup veteran. Petugas polisi ini bernama Craig Alan Payer, dan pas diwawancarai, Craig memberikan tips dan trik untuk melindungi diri ketika mobilnya itu mogok di tengah jalan tol. Dalam wawancara ini, seperti template ya, Craig bilang kalau mobil Anda mogok, jangan mau menerima pertolongan siapapun kecuali dari pihak berwajib, polisi, ataupun mobil derek. Craig lalu menambahkan, kalau kamu sampai masuk ke mobil dari orang yang tidak dikenal, hidup kamu itu berada di tangannya. Orang-orang yang menonton himbauan ini merasa rada creepy ya dengan Craig, karena kalimatnya itu bener-bener agak-agak menyeramkan gitu. Tapi di satu sisi, apa yang Craig bilang itu ada benernya, masuk akal juga. Kayak kalau lo masuk ke mobil yang lo tidak kenal, nyawa lo tuh ada di tangan orang-orang yang ada di dalam mobil. Lalu 2 minggu setelah himbauan ini disiarkan, banyak nih telepon yang masuk ke kantor polisi di San Diego. Rata-rata orang yang menelpon ini itu adalah perempuan, dan mereka itu memberikan keluhan kepada Craig. Keluhannya mereka bukanlah mengenai pesan yang disampaikan oleh Craig, melainkan terhadap sikapnya Craig yang agak creepy. Salah satu perempuan yang melapor, kita sebut saja dengan Fulana, itu pada suatu malam pernah mengalami mogok mobil di jalan tol yang ada di San Diego. Pas itu ya, dia menelpon polisi dong untuk meminta bantuan. Gak lama kemudian polisinya ini beneran datang nih, dan polisi yang datang adalah Craig. Fulana seneng dong karena dia sendirian di pinggir jalan di malam hari, mobilnya mogok dan gak ada mobil yang lewat untuk dimintai pertolongan. Pas Craig muncul, Fulana merasa lega karena wah, ada nih polisi yang berpatroli yang mau menolong. Begitu Fulana bertemu dengan Craig meminta Fulana untuk masuk ke dalam mobil polisinya. Dia bilang kalau dia bakalan nganterin Fulana ke kantor polisi terdekat, dan mobilnya si Fulana nanti itu bakalan diderek besok pagi. Tanpa ada curiga, dikarenakan Craig adalah seorang polisi ya, Fulana masuk aja tuh ke dalam mobilnya Craig. Nah, di perjalanan Fulana bersaksi bahwa dia merasa dilecehkan oleh Craig. Pas di dalam mobilnya, Craig ini sempat nanya-nanya gitu tentang hal yang gak ada hubungannya dengan mobilnya Fulana yang lagi mogok. Bahkan pertanyaannya Craig ini lebih mengarah ke arah cabul dan seksual. Jelas Fulana menjadi merasa tidak nyaman, aneh, dan dilecehkan karena mau ngapain Craig nanya-nanya perihal kehidupan seksualnya Fulana. Dari banyaknya keluhan terhadap ulahnya Craig, pihak kepolisian akhirnya menahan dulu Craig untuk diinvestigasi lebih lanjut. Di saat yang bersamaan juga, dari investigasi kasus pembunuhannya Kara, pihak kepolisian menemukan kalau di kukunya Kara terdapat bekas benang kecil dan juga sisa kulit manusia. Begitu benang-benang kecil ini diperiksa lebih lanjut, ternyata benang
benang kecil ini warnanya sama persis dengan seragam polisi. Dan begitu sisa kulit manusianya ini juga diperiksa, ternyata sisa kulitnya ini sesuai dengan dugaan lo adalah milik Craig. Kasus terhadap Craig pun dibangun dan besar dugaan Craig pada malam dia melakukan pembunuhan terhadap Kara, dia kayak menilang Kara dengan alasan yang tidak jelas. Craig melakukan hal ini supaya Kara mau menghentikan mobilnya untuk diinvestigasi oleh Craig. Pas itu, Craig kayak menahan dan membawa Kara masuk ke dalam mobil polisi, dan di dalam mobil polisi ini Craig kayak menggoda atau bahkan melecehkan Kara. Kara yang melawan ini malah dibunuh oleh Craig dengan cara dicekik sampai tewas. Craig pun akhirnya membuang jenazahnya Kara ke dalam jurang dan mobilnya Kara dibuang ke jalan yang hanya bisa diakses oleh polisi, mobil derek atau kendaraan darurat lainnya. Dari sini juga skandalnya Craig akhirnya terbongkar semakin busuk lagi. Besar dugaan Fulana dan Kara bukanlah yang pertama atau yang kedua kalinya. Craig diduga sering menargetkan pengendara mobil wanita untuk ditilang dengan alasan yang tidak jelas supaya dia bisa melakukan pelecehan seksual. Akibat perbuatannya, Craig dihukum seumur hidup penjara dengan minimal masa tahanan 25 tahun.